Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dewan Juri, teman-teman peserta lomba mendongeng, salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari daerah kita tercinta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya ambil dari situs daerahku.com yang berjudul Batu Gol. Pada suatu masa, di daerah Padamara, tepatnya di tepi Sungai Sawi, hiduplah sepasang suami istri yang hidupnya dalam serba kekurangan. Sehari-hari mereka bekerja sebagai buruh. Sang suami bernama Amak Lembayi, istrinya bernama Ina Lembayi. Mereka memiliki 2 orang. Sehari-hari mereka berkeliling desa, memasuki satu rumah ke rumah yang lainnya. Bahkan tidak jarang mereka keluar masuk desa hanya untuk mencari pekerjaan. Seperti pada pagi hari ini, pagi-pagi buta, ketika suara ayam baru saja selesai berkokok, kukuruyuk, kukuruyuk. Ayo, ayo, ayo nak, kita harus segera berangkat bekerja. Kalian harus segera mempersiapkan diri karena kita hari ini akan mencari pekerjaan untuk kehidupan kita hari ini. Masih ngantuk. Garing semendak, baik. Narak balong tiang nih. Tidak boleh begitu. Ayo, bangun ya. Akhirnya mereka bekerja, berjalan berkeliling. Tapi pada hari ini, sepertinya nasib baik sedang tidak bersama mereka. Begitu jauh berkeliling, tidak satupun pekerjaan yang mereka peroleh. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka terus berjalan dan berjalan. Akhirnya tiba di sudut desa. Mereka menemukan sekumpulan ibu-ibu sedang menumbuk padi. Alangkah girangnya hati Ina Lembayi. Ada pekerjaan untuk kita. Dengan sedikit ragu, dia menghampiri sang pemilik rumah. Adik, permisi. Adakah pekerjaan untuk yang butuh pekerjaan yang bisa menumbuk padi? Tanya Ina. Sebenarnya kami sudah tidak membutuhkan tenaga tambahan, jawab pemilik. Ani, Dama, tolong bantu yang sangat membutuhkan pekerjaan. Kalau tidak bekerja, anak tiang tidak akan makan hari ini. Ucap Ina Lembayi seraya mengimbau. Karena iba melihat Ina Lembayi, sang pemilik rumah pun memberinya pekerjaan sebagai penumbuk padi. Cerita keanehan berawal dari sini. Sebelum menumbuk padi, Ina Lembayi meletakkan kedua anaknya di sekitar tempatnya bekerja di sebuah batu ceper yang diberi nama Batu Gol. Kalian jangan takut. Ina Lembayi mengusap-ngusap anaknya dengan penuh kasih sayang. Tenanglah di sini. Kalian jangan takut. Ambil Ina, jawab kedua anaknya dengan halus. Ina Lembayi pun dengan luar biasa semangat mulai bekerja. Dan keanehan mulai terjadi. Ketika Ina Lembayi mulai menumbuk padi, batu yang diduduki kedua anaknya tadi secara perlahan bergerak menuju ke atas. Dan Ina, tiang takut, Ina. Mereka semakin ketakutan karena batu itu perlahan naik tinggi dan tinggi. Tapi apa yang terjadi? Ina Lembayi sama sekali tidak memperdulikan. Dia terus saja menumbuk. Semakin keras tumbukan, tanpa disadari batu itu semakin tinggi. Tingginya
melampaui tinggi pohon kelapa, semakin tinggi dan tinggi, dan anak-anaknya pun kembali. Ina, 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 batu ini semakin tinggi, Ina, Ina. Tapi sekali lagi, Ina Lembain tetap husuk masuk dengan pekerjaannya, terus saja menumbuk padi. Selang beberapa lama, batu golo itu pun semakin tinggi, dan tingginya melampaui awan. Dan suara anak-anak itu pun sama sekali sudah tak terdengar. Ina Lembain semakin serius bekerja. Dia terus menumbuk, sembari menapih membersihkan beras. Dengan tenang dia bekerja sambil berkuban. Pasti mereka sudah tidur. Sepertinya mereka kelelahan bermain. Syukurlah aku bisa tenang bekerja hari ini, ucapnya sembari terus mengerjakan pekerjaannya. Dia menumpahkan beras, membersihkan beras. Setelah pekerjaannya selesai, dia menolehkan pandangannya. Dia tidak bisa mengucapkan apa-apa. Dedek kaji sakuase. Tuhan, penguasa jagat Dewa Batara, anakku, apa yang bisa aku lakukan? Tunjukkan mukjizatmu, ya Allah. Akhirnya keajaiban terjadi. Ina Lembain memperoleh mukjizat. Dengan selendang yang dia gunakan, dia mampu memotong dan memenggal batu ceper. Duar! Batu itu terbelah menjadi 3 bagian, terlempar sangat jauh. Batu pertama jatuh di daerah Gombong, dan batu kedua jatuh di desa Dasan Batu, dan batu ketiga jatuh di desa Montong Teker. Kenapa diberi nama Montong Teker? Karena ketika jatuh, batu itu menunjukkan suara yang menggelegar, sehingga dijuluki Montong. Tidak selesai di situ. Walaupun batu sudah terpenggal dan jatuh ke bumi, anak Ina Lembain tidak ikut jatuh. Kedua anak Ina Lembain berubah menjadi 2 ekor burung. Yang sulung berubah menjadi burung kebo, dan si bungsu berubah menjadi burung geletek. Dan Ina Lembain benar-benar sudah tidak bisa membendung emosinya. Dia tidak kuasa menahan emosinya. Ya Allah, tidak gaji sakuasa. Saya menangis. Dia menyenandungkan penggalan lagu yang biasa dia nyanyikan sebagai penghantar tidur kedua anaknya. Aduh. Dia tidak dapat melanjutkan syair lagu karena penuh dengan rasa penyesalan. Hadirin yang berbahagia, sejatinya dari cerita ini kita bisa mengambil nilai moral. Sesibuk apapun kita mencari nafkah, bukanlah pembenaran kita tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga. Karena sejatinya pernikahan adalah kompromi seumur hidup, dan pengabdian kita yang tanpa tapi tidak akan pernah bertepi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.